بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Apakah mereka tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan kaum Lut, yaitu kotanya dijungkir balikkan. Telah datang kepada mereka beberapa rasul dengan membawa bukti yang nyata. Allah tidak akan pernah menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. At-Taubah ayat 70. Kemudian penggalan ayat, alam ya'tihim naba'ul lazina min qablihim qaumu nuhin wa 'adin wa samuda wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafiqat. Dikatakan apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang sebelum mereka. Siapa mereka? Adalah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, kaum penduduk Madian, dan kaum Lut yang kotanya dijungkir balikkan. Ayat ini dimulai dengan kata tanya alam belumkah. Bukan pertanyaan biasa, tapi teguran halus yang mengguncang hati. Seolah-olah Allah berkata, kenapa kalian tidak belajar? Intinya manusia sering tahu kebenaran tapi tidak mau merenung. Ayat ini menunjukkan seolah-olah kenapa kalian masih lalai padahal pelajarannya sudah jelas. Ya'tihim naba'u, berita penting yang datang kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa hidayah itu sudah sampai. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Berita yang datang menjelaskan kisah besar penuh pelajaran. Al-Quran tidak memberikan berita bohong, tapi sejarah yang harus diambil ibrahnya. Allazina min qablihim, itu orang-orang berita tentang orang-orang sebelum mereka. Ini mengingatkan bahwa manusia sekarang mengulang kesalahan yang sama. Secara bukan saja masa lalu, tetapi cermin untuk masa kini. Kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh, adalah simbol penolakan yang panjang. Simbol kesombongan terhadap kebenaran sehingga meremehkan dakwah karena dianggap biasa. Wa'adin, kaum Ad, adalah simbol kekuatan fisik yang dan kesombongan kekuasaan. Pelajarannya adalah kekuatan tidak menyelamatkan. Kemudian tidak menyelamatkan dari azab. Wa Samud, itu kaum Samud adalah simbol kecerdasan teknologi, yaitu dia mampu memahat gunung, tetapi ingkar. Pelajarannya adalah kemajuan tanpa iman pasti hancur. Wa qaumi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim adalah simbol penyembahan berhala dan penolakan tauhid. Pelajarannya tradisi salah lebih sering lebih kuat daripada kebenaran. Wa ashabil Madian, itu kaum Nabi Shu'aib, adalah simbol kekurangan ekonomi dan manipulasi timbangan. Kezaliman ekonomi adalah penyebab kehancuran sosial. Wal mu'tafiqat, negeri yang dibalikkan, itu negerinya kaum Lut, itu adalah simbol penyimpangan moral yang ekstrim. Kerusakan moral pasti menimbulkan kehancuran total. Disebutkan banyak umat menunjukkan pola yang sama. Datang kebenaran ditolak, maka datang azab. Atathum rusuluhum bil bayinat, telah datang rasul-rasul yang membawa bukti yang nyata. Di situ atathum rusuluhum, datang rasul kepada mereka dengan bukti yang nyata bahwa Allah selalu memberi peringatan sebelum hukuman. Artinya tidak ada azab yang mendadak, tapi selalu diawali dengan peringatan yang diabaikan. Bil bayinat, itu dengan bukti yang nyata. Kebenaran itu jelas, bukan samar. Masalahnya bukan kurang bukti, tapi hati menolak kebenaran. Tidak ada azab tanpa peringatan. Ya, Allah kirim rasul, wahyu, dan bukti yang jelas. Itulah peringatan yang disampaikan. Kemudian pamakan Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri sendiri. Situ pamakan Allah liyazlimahum, itu Allah tidak menzalimi mereka. Nah, di sini menunjukkan Allah Maha Adil, tidak menghukum tanpa alasan.
tetapi dijawab dengan walakin kanu. Itu huruf pernyataan yang kontras dengan kalimat sebelumnya, tetapi mereka adalah pengalihan yang tajam dari Allah kepada manusia. Hal ini menunjukkan sumber masalah itu ada pada manusia, ampusahum, diri mereka sendiri. Artinya manusia sering menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, padahal kerusakan berasal dari diri mereka sendiri. Yazlimuna, mereka menzalimi. Zalim di sini dalam arti menolak kebenaran, menjauhi dari Allah. Dosa adalah bentuk bunuh diri secara spiritual. Dosa bukan sekedar pelanggaran, tetapi proses merusak diri sendiri. Manusia sering salah menyalahkan. Mereka berkata takdir, keadaan, dan orang lain. Padahal sumbernya adalah pilihan diri sendiri. Semua kehancuran manusia berasal dari kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Ayat-ayat terkait dengan menzalimi, Allah tidak menzalimi manusia. Di situ dalam surah Yunus 4 ayat 44 Allah berfirman, Innallaha la yazlimu nasa say'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Dalam surah Fusilat, man amila soliham falinafsih wa man asa apa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil ba'id. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jahat, maka akibatnya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Rabbmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Fusilat 46. Dalam surah Ali Imran ditegaskan lagi, Al-Surah 188, Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallabil lil ba'id. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Al-Imran 182. Kemudian sebagai tema sunnatullah, kehancuran umat. Kehancuran umat adalah sebuah ketetapan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, Fakula ahazna bizambi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man ahazathul sayhatu wa minhum man khasafna bihi fil ard wa minhum man a'raqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Jadi masing-masing itu, masing-masing mereka itu kami azab karena dosanya. Nah, dosa yang dilakukan adalah di antara mereka ada yang kami timpakan azabnya, ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil, ada yang ditimpakan suara yang keras mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula kami tenggelamkan. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 16 Allah berfirman, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafi apa fasaku fi apa fahaqa 'alaiha al-qawlu padammarnaha tadmira. Jika kami hendak memindahkan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan, yang maksudnya azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Kemudian surah Ghafir 21, Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum asadda minhum quwwatan wa asaram fil ardi fahazahumullahu bizunubihim wa ma kana lahum minallahi min waqi'. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka?
Orang-orang itu, maksudnya orang sebelum mereka, itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Dan lebih banyak peninggalan atau peradabannya di bumi. Akan tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Tidak ada satupun yang melindungi mereka dari azab Allah. Kafir 21. Kemudian tema penolakan terhadap Rasul. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhi wa 'Adi wa Samud wal ladzina min ba'dihim. Al-ayat Ibrahim 14. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan setelah mereka. Ibrahim ayat 9. Kemudian surah At-Taghabun ayat 5 Allah berfirman, Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fazaku wabala amrihim walahum azabun alim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazir fakazibna faqulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin katsir. Neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, tidak pernahkah seorang pemberi peringatan datang kepadamu di dunia? Mereka jawab, pernah, sungguh orang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tapi kami mendustakannya dan mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ada bukti kebenaran yang jelas pada surah Al-Baqarah ayat 213 Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu nabiyyina mubassirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima talafu bih wa mahtalafa fihi illa alladzina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi Alkitab setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang beriman tentang kebenaran dan yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan seketiapan mereka untuk menimba petunjuk. Al-Baqarah 213 dan surah Al-Hadid ayat 25 Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan wal mizana liyaqumal nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata. Kami menurunkan bersama mereka kitab-kitab dan neraca atau keadilan yang
agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya. Walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Hadid ayat 25. Kemudian manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Yanzuruna illa ayyatiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbika kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma zalamuhumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Adakah mereka orang-orang kafir itu menunggu selain kedatangan para malaikat kepada mereka atau perintah Rabbmu? Dan demikianlah orang kafir sebelumnya berbuat. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri sendiri. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman al-ayah wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surah Rum ayat 41, Allah berfirman Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilul la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut disebabkan oleh perbuatan manusia, dan melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali pada jalan yang benar. Demikian, mudah-mudahan apa yang dibacakan ini memberikan tambahan kepada kita. Namun demikian terjadi kekeliruan atas bacaan saya, pikiran saya, mohon dimaafkan karena keterbatasan ada pada kami, dan kepada Allah kami minta ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.